Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menjumpai kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali nih membahas seputar dengan pengawasan siaran selama masa pilkada ini tentunya. Tadi kita membahas ini Pak untuk isi siaran. Ya. Ternyata ini bukan hanya tentang isi siarannya Pak. Ya. Keberimbangan ini banyak nih dari lembaga penyiarannya, kemudian pihak calonnya, bahkan penyelenggaranya pun juga harus berimbang semuanya ya. Karena ternyata bukan hanya satu pihak nih ketika ada pertanyaan, oh ini kayaknya nggak berimbang, tapi bukan hanya satu pihak yang permasalahannya ini, induknya kita harus cari sampai ke akar-akar. Nah, mungkin kalau dari pihak Bawaslu sendiri Pak Eko, apakah ini ada hubungannya Pak antara Bawaslu dengan pihak media? Apakah ada dari Bawaslu memberikan pendidikan lah, semacam pendidikan kepada para media ini untuk memberikan keberimbangan informasi pada masyarakat Pak? Iya, pastinya ya, karena memang dalam menangani sebuah pelanggaran misalnya terhadap penayangan iklan ataupun kampanye ini nanti, tentunya kami juga tidak bisa kalau kemudian sendiri misalnya Bawaslu itu tanpa bermitra misalnya dengan media-media yang lain, termasuk dengan lembaga penyiaran, karena kan itu tadi jelas dalam regulasi bahwa apa yang menjadi temuan kita atau ada laporan maka kemudian kita rekomendasikan ke lembaga KPID misalnya. Nah itu contoh konkret, artinya bahwa sebenarnya memang harus ada kemitraan itu, menjalin kerjasama, membangun komunikasi bagaimana dengan media-media untuk kemudian menjelaskan bahwa ada regulasi yang seperti ini gitu kan. Nah maka kemudian nanti ini kan endingnya pada 14 hari ya, kampanye iklan media itu 14 hari. Maka sebelum 14 hari itu kita harus benar-benar clear nanti sudah terjadi pemahaman yang sama ya dalam melihat regulasi, pemahaman yang clear lah di antara Bawaslu dengan KPID dengan beberapa media penyiaran untuk kemudian mempunyai frame yang sama dalam melihat pelaksanaan di 14 hari nanti. Tapi kalau kepada masyarakat itu ada edukasinya juga nggak Pak? Misalnya supaya masyarakatnya juga pandai nih ketika melihat siaran, oh ini tidak berimbang nih gitu Pak. Ya, pintu itu selalu kita lakukan ya untuk kemudian melakukan sosialisasi, walaupun mungkin kita juga ada mekanisme itu namanya pengawasan partisipatif itu yang kemudian melibatkan masyarakat. Ya, tentunya kan harus ada edukasi dulu nih bagaimanapun ada partisipasi kan gitu. Betul. Nah, sejauh ini memang kita sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa elemen masyarakat. Namun nanti untuk khusus menjelang kampanye yang 14 hari iklan media cetak ini saya pikir tensi itu akan kami tingkatkan untuk melaksanakan sosialisasi agar kemudian apa? Kemudian tumbuh partisipatif itu, pengawasan partisipatif itu kan menjadi penting bagi kami. Betul. Karena langsung dia terbatas Bang Reza. Perangkat kita ke bawah ini kan hanya, apalagi di TPS hanya satu orang, di setiap desa itu hanya satu orang. Desa kelurahan. Memang ada sampai ke tingkat bawah, tapi hanya satu orang bayangkan yang harus mengawasi seluruh yang ada di desa itu. Bagaimana kalau di kelurahan? Kelurahan di Bengkulu ini mungkin bisa saja dalam satu kelurahan itu ada sampai 50 TPS, hanya satu pengawas. Nah, satu kelurahan rata-rata berapa TPS? Ya variatif ya, variatif di Bengkulu ini cukup. Kalau untuk pilkada ini kan ada perampingan TPS ya, memang cukup gede lah kalau di kota. Tapi bagaimana dengan yang di desa-desa Bang? Ya betul. Aksesnya jauh ya kan, terus kemudian mungkin kalaupun harus mendapatkan informasi lewat WA, mungkin sinyalnya juga terbatas. Belum tentu full juga terbatas. Nah itu maka kemudian pengawasan partisipatif itu menjadi penting. Kami sudah lakukan itu dengan mengundang seluruh kelompok-kelompok milenial ya dari kecamatan. Kami undang tuh Bang. Kita hadirkan di Bengkulu, kemudian kita berikan ya tolong bantu Bawaslu gitu untuk mengawasi ini dalam konteks pengawasan partisipatif. Demikian juga dengan beberapa mahasiswa gitu. Nah, memang kalau secara khusus kita berbicara soal peran media, bagaimana kampanye lewat media, memang itu nanti mungkin akan menjadi tantangan kita ke depan untuk kita lebih masif melakukan langkah-langkah itu. Karena potensi pelanggaran itu pasti terjadi Bang, potensi itu. Iya.
Dan yang tidak pede akan cheating terus. Calon yang tidak pede itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus curang. Karena dia nggak percaya diri ya Pak. Karena dia tidak percaya diri, maka minggu tenang pun jadi ruang untuk dia masuk. Iya, gitu. betul. Padahal minggu tenang itu harus kita pastikan, jangan sampai ada yang kampanye di situ. Segala macam kampanye lah, tidak boleh. Makanya itu tadi. Sekarang nggak pede tadi, segala macam cari dilakukan. Nah itu tantangan bagi kita ya. Tapi sekarang artinya milenial mempunyai peran yang besar ya Pak ya. Kalau kita lihat juga Iya. partisipatif dari para milenial, ini kan pemilih pemula nih banyak sudah 60%-an berapa Pak? Iya. Kalau yang data pasti di KPU tentunya ya, untuk yang punya data itu. Tapi kita menangkap bahwa milenial ini, makanya kalau strategi kita untuk melibatkan pertama pengawas partisipatif itu dari kelompok-kelompok milenial. Yang kedua ini kita juga sedang merekrut pengawas TPS Bang Reza di bawah. Itu kita upayakan yang kalau bisa dimaksimalkan yang kelompok milenial. Iya. Karena apa? Pertimbangan dia melek teknologi. Iya, Yang kedua betul. mobilitasnya tinggi. Kemudian ya dengan segala keterbatasan jumlah itu tadi, dengan merekrut milenial kita berharap itu bisa tertutupi gitu dengan kinerja, dengan apa namanya kemampuannya yang masih muda gitu kan. Nah kita dalam merekrut pengawas TPS, jadi satu TPS itu ada satu orang pengawas Bang. Nah itu yang harus kita, strategi kita itu untuk memilih atau mengedepankan adik-adik milenial itu. Iya. Tentunya ada beberapa persyaratan, misalnya soal umur, kemudian milenial, tapi kemudian jangan jadi anggota parpol lah, meleset juga kalau itu kan. Iya, betul. Karena justru kita ingin kinerja, tapi ternyata di sisi integritas dipertanyakan. Kita juga tidak ingin seperti itu. Tentunya integritas, kemudian bahwa penyelenggara itu harus terbebas dari unsur partai politik, itu juga menjadi syarat yang lebih penting juga. Iya baik. Tadi kan Pak Reza kita melihat bahwasannya milenial ini kan perannya sangat penting karena dia melek teknologi. Iya. Nah kalau kita berbicara tentang teknologi di media sosial saat ini kan banyak nih Pak. Mungkin kalau di media sosial konten ya Pak ya, konten-konten yang banyak juga nih yang hoax atau yang menyudutkan salah satu pihak tuh banyak kalau kita lihat saat ini Pak. Nah yang menjadi pertanyaan nih Pak, KPI ini dia hanya di televisi dan radio atau juga bisa Pak ketika ada aduan masyarakat dari media sosial Pak? Iya. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan Undang-Undang 32 yang sudah diperbaharui oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu, hingga dan keputusan MK terakhir di 2020 menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia itu kewenangannya masih di televisi dan radio, belum menjangkau internet. Belum menjangkau internet. Makanya kenapa di keramaian baru-baru soal undang-undang penyiaran kan internet dimasukkan. Kenapa begitu? Karena yang tadi, kalau misalnya ada keramaian di media sosial mau lari kemana? Kemana Pak? Kemana larinya? Begitu. Ke siapa kami mengadukannya? Begitu. Sementara ke Kominfo daerah bukan wewenang mereka. Bawa ke Kominfo kabupaten kota apalagi? Saya pernah rapat di awal-awal 2020 ketika awal-awal saya jadi komisioner KPI Pusat. Saya mengundang rapat seluruh stakeholder dan pada waktu itu diskusinya adalah undang-undang ITE yang digunakan, kemudian semua mengawasi kecuali KPI karena KPI dispesifikkan untuk TV dan radio. Meski demikian, saya sudah bilang ke teman-teman KPID, salah satu tugas pokok KPI adalah menindaklanjuti aduan. Menindaklanjuti aduan masyarakat. Di daerah tidak ada yang mereka kenal selain kalau berhubungan dengan program siaran atau konten pasti nyasar ke KPI. Kita nggak mungkin orang mau mengadu kemudian kita usir kan gitu. Tolak gitu ya Pak. Tidak mungkin orang datang maaf ini nggak masuk kami. Cari ke tempat lain. Sementara orang itu sedang ingin memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Maka saya sering bilang ke teman-teman KPID, jelaskan bahwa kami akan tindak lanjut ini ke instansi yang berwenang karena mereka tidak punya relasi dengan Kominfo Pusat. Karena Kominfo Pusat ada yang namanya ada dirjennya yang mengurusi itu, gitu ya. Dan itu yang berkenalan atau punya akses pasti melalui KPI Pusat. Maka sering saya menyampaikan, terima saja aduannya dan aduan itu bisa ke Bawaslu, bisa ke KPID dan nanti akan diberikan pengantar. Tidak dikomentari tapi diberikan pengantar. Dikirimkan KPI Pusat meneruskan aduan tersebut ke Kominfo RI di Dirjen yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, dulu bukan cuma itu, bukan cuma masyarakat di bawah. Dulu kami pernah datangi oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan mereka menyatakan ada konten-konten di internet yang sangat berbahaya untuk bangsa ini.
pikirnya juga ke KPI. Jadi mereka pun berpikir ke KPI. Datang ke KPI, kami jelaskan undang-undang dan segala macam. Bilang, gini aja kita rapat, kemudian undang dari Kominfo RI yang berhubungan dengan itu, kemudian berhubungan dengan mereka. Memang begini, perlakuannya berbeda. Kalau di Indonesia perlakuannya untuk lembaga penyiaran adalah izin. Ada masalah kami bisa rekomendasi KPI, bisa rekomendasi izin Anda dicabut. Betul. Tapi yang ini itu nggak ada modelnya izin Anda dicabut. Tapi penanganannya sementara ini adalah ditutup salurannya. Kayak dulu Telegram, mau ditutup. Ini baru-baru aplikasi Temu kan, yang kemudian dilarang di Indonesia. Saya nggak tahu kalau bosnya Temu datang ke Indonesia ngobrol dengan Kominfo mau dibuka atau tidak. Tapi salurannya ditutup. Iya, panjang yang saya baca itu ditutup salurannya. Artinya kita punya kemampuan untuk menutup saluran. Jadi kalau ada potensi ini dibiarkan oleh platform, maka sebenarnya salurannya bisa ditutup. Saya pernah bilang, bayangkan kalau di YouTube dimanfaatkan untuk hoax dan kemudian pemerintah mengambil posisi menutup salurannya. Jadi yang negatif kan banyak, tapi kita harus tahu juga yang positif juga banyak. Gitu. Makanya harus sama-sama dijaga. Harus sama-sama dijaga. Kita harus bersama-sama mengkampanyekan hal-hal yang baik di media sosial begitu. Dan saya tegaskan lagi, kami memang belum memiliki kewenangan di internet. Tapi kami akan membantu, saya sering sampaikan ke teman-teman KPI, bantulah kalau ada pengaduan. Dan saya kalau tidak salah ingat juga teman-teman di Bawaslu punya kerjasama dengan Meta dan punya kerjasama dengan Kominfo. Nah itu juga bisa ditindaklanjuti. Iya. Jadi kalau misalnya masyarakat datang ke pihak KPI juga diterima ya Bapak ya? Kami menerima meski kami tidak bisa memutuskan. Tapi kami menyampaikan kepada pihak yang mengurusi hal itu. Iya, karena selama ini masyarakat taunya konten ya internet, televisi, radio semuanya ke KPI gitu ya Bapak ya. Sementara Kominfo pusat tidak punya perwakilan di daerah. Iya. Memang itu masalahnya. Iya baik. Putus. Makanya masyarakat akhirnya larinya ke KPI tadi. Iya. Oke, baik Bapak, kita jeda kembali nih, istirahat kembali pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.